Saat gadis ini menelepon, bos tak sengaja mendengarnya. Ia menangis dan berkata ke ibunya ingin berhenti kerja dan mau pulang kampung saja. Ibunya bertanya ada apa? Ibu sangat menyayangkan karena sudah kerja keras untuk biaya kuliahnya dan sangat susah juga masuk perusahaan besar seperti itu. Dijawab, waktu wawancara mereka bilang gajiku 8.000 yuan, tapi ada banyak potongan hanya dibayar 1.000 yuan. Aku harus bayar listrik dan air. Semua habis tak ada sisa untuk makan. Bukankah di sana ada kantin? Dijawab, ada. Tapi makanannya hanya roti kukus dingin. Aku sakit perut setelah makan. Kenapa tidak bersabar menunggu promosi jabatan? Bu, aku disuruh membuat banyak proyek agar bisa dipromosikan tapi malah hanya disuruh jadi tukang sapu. Katanya dengan sangat sedih. Bos yang mendengarnya dari tadi menegurnya dengan keras. Karena hanya menelepon saat jam kerja. Gadis itu minta maaf dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Bukankah kamu dari Universitas Huaking jurusan seni dan desain? Mengapa jadi tukang sapu? Gadis itu gugup. Saya dengar pembicaraanmu tadi. Sepertinya kamu tidak suka dengan perusahaan. Ikut saya ke kantor. Ujar sang bos lalu pergi. Saat berjalan mengikuti bos, direktur yang melihatnya langsung memanggilnya. Ia melihat ke arah bosnya, dan bos memberi isyarat. Ia pun menghampiri direktur. Ternyata ia disuruh lagi membuat proyek. Dijawab, tapi saya akan pulang. Saya tidak mau tahu, pokoknya besok pagi harus selesai. Gadis itu pun menurut saja. Kamu harus ingat, jangan tuliskan namamu tapi masukkan nama sepupuku. Dan jangan bilang siapa-siapa. Gadis itu mengiyakan dan ia pun pergi. Ia terpaksa harus lembur demi mengerjakan tugasnya. Sampai ia tertidur dan bos yang melihatnya menghampirinya. Ia pun memeriksa hasil kerjanya. Dan bos merasa senang. Lalu menutupi badannya dengan jaket agar tidak kedinginan. Besoknya, bos senang karena proyek yang dibuatnya berhasil dan penjualan meningkat. Tiba-tiba direktur datang. Bagaimana dengan proyeknya? Mereka kaget karena ada gadis itu. Bos berkata kalau sudah melihat proyek itu. Proyek itu dibuat oleh sepupu saya. Dia lembur semalaman untuk mengerjakannya. Kata direktur. Bos yang pura-pura bertanya, kalau begitu perkenalkan sepupumu padaku. Dengan bangganya direktur perkenalkan sepupunya, dia lulusan terbaik Universitas Huaking. Semua perencanaan terbaik di perusahaan ini dia yang kerjakan. Lalu gadis pembersih ini siapa? Tanya sang bos. Dia hanya pembersih. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, kata direktur pada gadis itu. Bos marah, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu bilang sepupumu yang membuat desain ini. Coba suruh terangkan hasil kerjanya. Mereka berdua panik dan saat ingin mengambil contekan, bos melarangnya. Mereka jadi salah tingkah. Saat gadis itu menjelaskannya, ia sangat terbata-bata dan tidak bisa menjelaskan dengan baik. Bos langsung emosi dan mereka kaget. Beraninya kamu berpura-pura jadi lulusan Universitas Huaking. Bos lalu meminta gadis pembersih itu menjelaskan hasil kerjanya. Dan dia menjelaskan dengan sangat sempurna. Setelah membuktikan semuanya, bos memarahi sang direktur dan meminta mengembalikan semua kerugian perusahaan dan jika tidak, maka akan diproses secara hukum. Bos lalu memecatnya dan mengusir mereka berdua. Dan mereka pergi dengan sangat ketakutan. Karena posisi direktur sekarang kosong, akhirnya bos mengangkat gadis itu menjabat sebagai direktur. Gadis itu pun sangat senang. Setuju sikap sang bos?